Kusno Channel guys. Jalur Pantura Rembang hingga Sarang, Kaliori hingga Sarang sepanjang 68 km ada 13 titik, yaitu jalur black spot atau jalur angker guys. Mohon agar hati-hati para pengguna jalan di mana saja black spotnya. Nanti ada wawancara dengan Kepala Unit Penegak Hukum Satlantas Polres Rembang, yaitu Inspektur 2 Bakti Satrio. Nah, sahabatku, di mana saja letaknya, pengguna jalan Semarang sampai Surabaya ketika lewat Rembang, mohon hati-hati ya. Dan kecelakaan di Pantura beberapa waktu lalu menjadi pelajaran bagi kita bahwa di Pantura kita harus hati-hati. Jangan sampai kejadian yang kemarin terulang lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share guys. Dan tetap setia di Kusno Channel. Langsung gas. Wush. Pemirsa di seluruh tanah air, bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri, Anda yang ingin mudik atau bepergian mohon hati-hati di jalur Pantura, terutama di Rembang. Ini ada 13 titik jalur yang angker guys, atau biasa disebut black spot. Jalur Pantura ini beberapa waktu lalu titik Banggi, Pasar Banggi ini terjadi kecelakaan lalu lintas guys, hingga 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Nah, di mana saja 13 titik yang perlu diwaspadai oleh pengguna jalur Pantura agar Anda hati-hati pada saat Anda berkendara guys. Jalur Pantura memang padat. Ada juga yang namanya trouble spot, namun di Rembang masih kurang guys. Ini yang beberapa kendaraan yang berhasil diamankan oleh Satlantas Polres Rembang yang terjadi kecelakaan. Nah, sahabatku, saya akan mewawancarai sahabat kita, Kepala Unit Penegak Hukum Satlantas Polres Rembang, yaitu Inspektur 2 Bakti Satria, yang menerangkan ada 13 titik black spot. Nah, hati-hati di jalan raya. Yuk kita ikuti wawancaranya. Kembali ke Kusno Channel guys. Hari ini saya bersama Kanit Penegak Hukum atau Gakum, yaitu Inspektur 2 sahabat Bakti Satria yang sempat saya wawancarai. Hari ini saya ingin menanyakan tentang black spot atau jalan yang sangar ya, artinya agak perlu pencerahan dari Kanit atau Kepala Unit Gakum. Sahabatku, kejadian beberapa waktu lalu tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita, yaitu bis Wiji adu banteng dengan tronton. Nah, kita hari ini akan sedikit mewawancarai atau podcast bersama Inspektur 2 Bakti Satria, di mana black spotnya, kemudian trouble spot di jalur Pantura Rembang. Tentunya ini sangat berguna bagi masyarakat pengguna jalan raya Pantura agar tetap hati-hati dan waspada dalam bulan suci Ramadan dan menjelang Lebaran nanti.
Semoga podcast ini sangat bermanfaat sahabatku semuanya. Langsung kita menyapa sahabat Inspektur 2 Bakti Satria. Selamat siang Pak Ibda Bakti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di jalur Pantura ini ada black spot dan trouble spot. Bisa dijelaskan apa itu black spot dan trouble spot? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sedikit memberikan informasi terkait apa yang dimaksud dengan black spot maupun trouble spot. Black spot itu disebut juga dengan daerah rawan kecelakaan. Jadi dari black spot itu mengertinya adalah satu jalan yang di situ dinyatakan rawan kecelakaan karena adanya geometri jalan, seperti model persimpangan ataupun tikungan yang di daerah itu sering terjadi kecelakaan. Jadi penentuan titik black spot itu ditentukan dengan data laka lantas. Nah, dari data kecelakaan lalu lintas itu ada beberapa kategori penentuan dengan nilai kejadian yang dituturkan. Ada korban meninggal, luka berat, dan luka ringan. Nah, jadi suatu kejadian itu ada nilai 10 bagi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kemudian nilai 5 bagi korban yang menderita luka berat, dan 1 untuk korban menderita luka ringan. Jadi dalam satu kejadian laka lantas itu ada beberapa penilaian. Jadi satu daerah dinyatakan daerah rawan kecelakaan apabila di daerah tersebut dengan jarak 500 meter kumpulkan data selama 2 tahun pada jarak 500 meter itu dengan nilai bobot kecelakaan itu 30. Nah, di total dengan nilai 30 itu ditentukan bahwa daerah tersebut sebagai daerah black spot atau daerah rawan laka dengan ketentuan yang disampaikan kategori meninggal dunia 10, luka berat 5, dan luka ringan 1. Baik. Akumulasi. Baik. Jadi jalur Pantura ini panjangnya ada berapa kilo ya? Nah, jadi panjang jalan Pantura dari Kaliori hingga perbatasan Sarang itu sepanjang 68 km dengan panjang tersebut. Baik. Untuk titik-titiknya di mana ini Pak? Nah, jadi dari Kaliori hingga Sarang ini kami rekap ada 13 titik daerah rawan kecelakaan. Itu langsung saja kami sampaikan ada beberapa titik informasi kepada masyarakat. Nah, yang pertama dari daerah Kaliori itu daerah di Dresi Kulon. Nah, di wilayah Dresi Kulon itu ada daerah black spot, kemudian di Purworejo. Nah, jadi di Kaliori 2 titik black spot di daerah Purworejo maupun di Dresi Kulon. Selanjutnya di Rembang Kota, mulai dari Magersari, yaitu rekan-rekan bisa monitor lokasinya di tikungan Toko Bank itu Pak, sampai BRI itu sering juga terjadi kecelakaan. Berikutnya Jalan Demang Waru, tepatnya mulai perempatan Pentungan hingga jembatan Karanggeneng. Itu karena tekstur jalannya juga beda tinggi dari barat ke timur itu, sehingga berpotensi para pengguna jalan untuk pandangannya terganggu, atau tidak bisa melihat secara langsung. Itu juga berbagai penyebab. Kemudian di Jalan Diponegoro kilometer 102, tepatnya di putaran dari BRI ke arah Regol Pendopo. Itu aktivitas masyarakat juga tinggi di situ, alun-alun Kabupaten Rembang. Selanjutnya di daerah kemarin yang kita maksud ada kejadian kecelakaan lalu lintas, yaitu daerah Pasar Banggi karena kontur jalannya yang lebar, terus juga tinggi, ada turun. Kalau daerah timur dari barat menuju ke timur kan posisinya menurun seperti itu. Jadi berpotensi untuk para pengguna jalan memacu kendaraannya. Nah, selanjutnya pada di Lasem, yaitu mulai dari Desa Gedung Mulyo itu ada titik black spot. Kemudian di Soditan itu juga ada. Soditan itu Soditan Lasem itu dari traffic light Lasem, perempatan Lasem hingga Nasriah, posisinya itu juga. Karena memang itu banyak kemacetan ya di sana ya, banyak aktivitas ya. Nah, itu termasuk kegiatan mobilitas masyarakat dan lalu lintas di situ cukup tinggi. Terus selanjutnya yaitu di
Sendang Asri Lasem, yaitu mulai saat SMP 2 sampai Tasik Sono. Iya. Nah, itu hanya untuk di 10 di wilayah Sroke, yaitu di desa Sendang Mulyo dari Pabrik Holimina hingga Robiong. Oh situ ya. Itu masalahnya apa Pak Aldisan? Nah, Di dekat pabrik ikan itu. Pabrik Holimina Robiong itu juga jalannya posisinya Pak, posisi jalannya kan juga lebar, terus keadaan jalannya bagus, itu juga kendaraan potensi maju kendaraan yang tinggi, di situ juga aktivitas masyarakat, para penduduk saling nyabrang situ posisinya. Baik, terus Pak dilanjut Pak. Nah, setelah itu yang nomor 11 yaitu desa Tanjungan Kragan. Kragan. Nah, SPBU Tanjungan itu posisinya. Selanjutnya yang nomor 12 di Kalipang, mulai OPT Puskesmas Sarang lokasinya itu, kita itu. Yang terakhir daerah Temperak Sarang, dari Pustu Temperak Sarang itu posisinya. Jadi ada 13 titik rawan kecelakaan di Pantura Rembang. Lalu untuk trouble spotnya Pak, kalau di Rembang di mana ini? Nah, untuk trouble spot itu yaitu daerah rawan kemacetan. Intinya kalau saat ini Rembang untuk wilayah secara umum lalu lintasnya cukup lancar, cukup lancar walaupun kondisi mobilitas lalu lintas di wilayah Rembang cukup tinggi, karena kita ketahui bersama bahwa di wilayah Rembang belum ada jalur lingkar. Jadi praktis seluruh kegiatan masyarakat Rembang dilaksanakan di wilayah Pantura. Nah, dari perkantoran, sekolahan maupun kegiatan lainnya praktis terpusat di Pantura. Meskipun demikian, ya kita terus terang aja anggota kepolisian ini cukup apabila melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat terutama di pagi hari Pak. Kita juga personil kita sudah cukup kita gelar, walaupun memang mohon maaf kondisi juga personilnya juga kurang, tapi kita memaksimalkan, termasuk juga perintah dari Pak Kapolri polisi hadir, dari Pak Kapolres, semua jajaran kepolisian melaksanakan kegiatan pengaturan pelayanan masyarakat pada pagi hari. Baik. Itu juga. Terima kasih Bung Ibda Bakti. Lalu himbauan Anda kepada pengguna jalan di Pantura gimana Pak? Nah, jadi gini, himbauan kami kepada seluruh pengguna jalan, bukan hanya sekedar pengguna jalan, itu pengguna kendaraan bermotor, baik pengguna kendaraan non bermotor ataupun pejalan kaki, khususnya para pengguna jalan, agar senantiasa tertib berlalu lintas. Karena kita ketahui bersama, yang jadi permasalahan lalu lintas itu dimulai dari pelanggaran, kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas. Nah, pelanggaran, kemacetan lalu lintas jadi menjadi tanggung jawab kita bersama, agar seluruh masyarakat, khususnya warga Rembang, agar senantiasa tertib berlalu lintas. Jadi kalau sudah ada ketentuan-ketentuan antara tertib berlalu lintas itu, kami mohon untuk mentaatinya. Karena di Undang-Undang Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tata tertib dan keselamatan berlalu lintas. Yang pertama, seluruh warga negara wajib mematuhi dan mentaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, yaitu para pengguna jalan tidak boleh melakukan perbuatan yang mengganggu keselamatan di jalan raya maupun tindakan-tindakan yang membahayakan. Itu harus dipatuhi. Yang pasal 106 tentang cara berlalu lintas, di situ ada yang dari pengemudi kendaraan bermotor roda 2 wajib menggunakan helm, baik pengemudi maupun pembonceng. Kami mohon baik pengemudi maupun pembonceng, tidak hanya pengendara aja, baik pemboncengnya, karena informasi juga Gus, ini untuk kejadian laka lantas yang kecelakaan lalu lintas fatalitas cukup tinggi itu karena luka di kepala Gus. Kita sudah berupaya, kita selalu mensosialisasikan kepada masyarakat dari unit Kamsul itu. Di unit kami mengedukasi ke masyarakat tentang tertibnya berlalu lintas. Dari masyarakat terorganisir maupun tidak organisir rutin kami lakukan, baik ke sekolah-sekolah maupun ke pasar, pusat-pusat kegiatan masyarakat. Tiap pagi kita melaksanakan edukasi kepada masyarakat, yang mengingatkan terus-menerus menebar kebaikan pada masyarakat. Seperti itu upaya-upaya kami. Baik, terima kasih. Hari ini kita
mendapatkan wawasan yang luas tentang black spot dan trouble spot di jalur Pantura, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.